Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah dan amal yang diterima. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Quran. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami ahlul Quran. Allahumma anta ya muyassir, yassir umurana umur dunia wal akhirah. Ya Allah yang maha memudahkan segala urusan, mudahkan urusan dunia dan urusan akhirat kami. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tak mampu untuk menghitungnya. Tugas kita bukan menghitung-hitung nikmat Allah, tapi tugas kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang patut kita syukuri yaitu nikmat kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di masjid dalam rangka membaca, memahami dan mentadabburi kitab suci Al-Qur'anul Karim. Mari kita ingat kembali apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih. Nabi bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok manusia itu berkumpul di rumah Allah. Yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan berikan 4 kemuliaan. Pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan, as-sakinah, ketenangan di dalam hatinya. Tenang kalau dari ibu-ibu ada di masjid, bapak-bapak, alhamdulillah. Yang kedua, wa wasyiyatuhur rahmah, Allah akan guyur dengan rahmat. Yang ketiga, wa haffat anhumul malaika, Allah Subhanahu wa taala akan jaga hidupnya melalui para malaikatnya. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah sebut nama yang hadir pada kesempatan pagi hari ini di hadapan para malaikatnya. Maka wajar Bapak Ibu, jika pelajaran yang paling baik itu kata
Rasulullah adalah mereka yang belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Jemaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah berada di 10 terakhir Ramadan. Artinya sudah 21 hari Ramadan ini kita lalui. Saya dan Bapak Ibu merasa sangat kurang beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Kurang baca Al-Qurannya, kurang i'tikafnya, kurang sholat malamnya, kurang khusyuk sholat tarawihnya. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sisa-sisa Ramadan yang masih ada ini bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadikanlah Ramadan tahun ini Bapak Ibu seakan-akan Ramadan terakhir dalam hidup kita. Jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan 10 terakhir, maka kajian kita pada pertemuan pagi hari ini akan membahas surah yang pendek yang insya Allah kita semuanya hafal, yaitu surah Al-Qadar. Kita akan loncat ke surah Al-Qadar. Sebelumnya kita sudah bahas surah Al-Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Falaq, kemudian surah Al-Ikhlas dan surah Al-Lahab, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Pertemuan pagi hari ini untuk memberikan atau membangkitkan semangat kita menjemput Lailatul Qadar, maka pagi hari ini kita akan membahas satu surah yang diturunkan oleh Allah secara khusus untuk menjelaskan Lailatul Qadar, yaitu surah Al-Qadar. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita bahas surah ini, mari sama-sama kita membaca ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il
diakhiri dengan huruf Allah. Fi lailatul qadar, dan semuanya pendek Bapak Ibu. Coba perhatikan, al-qadar pendek, al-qadar yang kedua juga pendek, syahr pendek, min kulli amr pendek, kemudian matla'il fajr pendek. Ini menunjukkan, kata ulama, isyarat bahwa Lailatul Qadar itu waktunya tidak banyak, hanya ada 1 malam dalam setahun, dan itu adanya, kata Rasulullah, di 10 malam terakhir Ramadan. Hanya saja rahimahumullah, Allah dan Rasulnya merahasiakan kapan malam itu terjadi. Karena rahasia Bapak Ibu, tersembunyi. Bapak Ibu kalau lupa naruh kunci sepeda, kira-kira apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Dicari, ya? Dicari, karena tersembunyi, rahasia dari pandangan kita. Oleh karena itu, Lailatul Qadar ini sesuatu yang tersembunyi, yang rahasia. Maka Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk mencari. Orang mencari itu ada 2 macam. Ada yang mencari dapat, ada yang mencari tidak dapat. Yang mencari itu loh Bapak Ibu, belum tentu dapat, apalagi yang tidak mencari. Kita akan terjemahkan terlebih dahulu ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah, dan kita membaca ayat ini dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau apa itu malam Al-Qadar? Kemudian Allah menjawab, Lailatul Qadari, malam Al-Qadar itu khairun, lebih baik, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Lebih baik berarti kalau lebih baik bisa 2000 bulan, bisa 3000 bulan, bahkan bisa tidak terbatas. Apa salah satu kemuliaan malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Ada banyak malaikat yang turun pada malam itu. Bahkan malaikat Jibril ikut turun bersama malaikat-malaikat yang lain. Biasanya malaikat Jibril turun untuk menyampaikan wahyu, untuk bertemu Rasulullah. Tapi khusus malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril ikut turun. Bi'idni rabbihim, mereka turun dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amrin, membawa segala urusan manusia. Kemudian yang terakhir, salam, malam itu sangat damai, tidak ada musibah yang diturunkan oleh Allah. Hatta matla'il fajr, batasnya sampai terbit fajar. Jadi malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu, start awalnya mulai maghrib, batas akhirnya sampai fajar. Kalau kita iktikaf setelah subuh sampai maghrib, iktikaf di masjid, kita mendapatkan pahala iktikaf, tapi tidak mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu terjadinya pada malam hari. Jamaah rahimakumullah, surah ini kira-kira turunnya di Mekah atau di Madinah? Coba. Kira-kira surah ini turunnya di Mekah atau di Madinah? Surah ini turunnya di Madinah. Karena puasa Ramadan itu baru diwajibkan oleh Allah 2 tahun setelah Nabi di kota Madinah.
Maka surah ini termasuk surah Madaniyah, surah yang turun di Madinah. Kemudian yang kedua, jumlah ayatnya ada 5. Dan jumlah katanya Bapak Ibu, jumlah kata dalam surah Al-Qadar ini ada 30 kata. Kalau tidak percaya silakan hitung. Ada 30 kata. Sama dengan hitungan hari-hari di bulan Ramadan yang biasa terjadi itu 30 hari. Ini bukan kebetulan Bapak Ibu. Ini memang menunjukkan bahwa Al-Quran itu firman Allah. Kemudian jumlah hurufnya dalam surah Al-Qadar ini ada 114. Ada berapa? 114. Sama dengan jumlah surah dalam Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, jumlah surah itu ada 114. Masya Allah. Ini orang kalau dia memang benar-benar membuka hatinya, pasti kalau dia orang Muslim, dia akan semakin percaya dan dia akan membuka hatinya untuk percaya kepada Allah. Kalau dia orang Muslim, dia akan bertambah cinta kepada Al-Quranul Karim. Jadi jumlah ayatnya ada 5. Kemudian jumlah katanya ada 30. Dan jumlah hurufnya ada 114. Kemudian jemaah rahimakumullah, jumlah kalimat Lailatul Qadar Allah sebutkan berapa kali dalam surah ini? Coba panjenengan perhatikan ayat. Ada berapa kali Allah sebutkan kalimat Lailatul Qadar? Ada berapa kali Bapak Ibu? Kita hitung sama-sama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar 1. Yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar 2. Lailatul qadri 3. Habis itu ada lagi Ramadan? Tidak ada. Berarti kalimat Lailatul Qadar itu disebutkan 3 kali oleh Allah. Sekarang kita hitung jumlah hurufnya. Lailatul Qadar. Lam, apa lagi? Ya. Lam, ta marbuqah, alif, lam, qaf dan ra. Ada berapa? Itu agak 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa Bapak Ibu? 8. Ngantuk ya, dari malam sholat malam. Ada program sholat malam di sini. Jadi yaitu lam, ya, lam, ta marbuqah, alif, lam, qaf dan ra. Ada 9. Tadi disebutkan berapa kali? 3. 3 kali 9 berapa? 27. Malam 27. Apa ada dalilnya Ustaz? Ada. Hadis Nabi. Tapi Nabi tidak menyebutkan secara pasti bahwa Lailatul Qadar itu terjadi malam 27. Tapi dalam keterangan beberapa hadis, memang Nabi menyebutkan kadang malam 25, kadang malam 21. Tapi yang sering disebut dalam hadis itu malam 27. Sehingga, dan ini hadisnya sahih Bapak Ibu dalam Bukhari Muslim. Sehingga ulama punya kesimpulan bahwa peluang di antara 10 malam terakhir Ramadan yang punya peluang besar terjadinya Lailatul Qadar itu malam 27. Yang punya peluang besar bukan pasti 27, tapi yang punya peluang besar terjadinya Lailatul Qadar itu malam 27. Tapi siapa di antara kita yang tidak mempersiapkan dari awal, saya yakin malam 27 Allah buat ngantuk, sehingga dia tidak bisa bangun malam. Karena apa? Dia tidak punya persiapan dari awal. Tapi orang yang punya niat sungguh-sungguh untuk mencari dan mendapatkan kemuliaan
Dan ini yang kita minta kepada Allah Bapak Ibu. Kita dibuat semangat oleh Allah ketika terjadinya malam Lailatul Qadar. Karena Nabi bersabda dalam riwayat Imam Al-Bukhari, siapa yang dihalangi untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan dia untuk mendapatkan kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah tentang kalimat yang ada di Quran surah Al-Qadar. Kemudian sebab turunnya surah ini. Ternyata Bapak Ibu, sebab Allah menurunkan Lailatul Qadar itu kepada umat Nabi Muhammad karena ada beberapa sahabat Nabi yang iri dan merasa takjub terhadap amalnya umat-umat terdahulu. Dikatakan dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir. Ini tafsir rujukan segala tafsir jemaah rahimahullah. Ketika itu Rasulullah sedang bersama sahabatnya. Lalu Nabi dzakarahum arba'atan min bani Israil abadullah 80 'aman la ya'suna Allah tarfata 'ain. Rasulullah menceritakan kepada para sahabat tentang 4 orang yang beribadah kepada Allah selama 80 tahun dan mereka tidak bermaksiat kepada Allah sekejap mata pun. Masya Allah. Jadi 80 tahun itu isi hidupnya ibadah, ibadah, dan ibadah. Tidak bermaksiat sekejap mata pun. Masya Allah. Lalu sahabat yang mendengarkan kisah ini, mereka takjub, mereka iri dengan amalnya orang-orang terdahulu. Ketika sahabat ini, datanglah malaikat Jibril menurunkan surah Al-Qadar. Dan salah satu isinya adalah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sejak itulah umat ini dimuliakan oleh Allah dengan Lailatul Qadar, Bapak Ibu. Sebenarnya kita ini harus berterima kasih kepada sahabat tadi. Seandainya mereka tidak iri dan seandainya mereka tidak takjub terhadap amal orang terdahulu, mungkin Allah tidak menurunkan Lailatul Qadar. Karena sahabat iri dan takjub terhadap amal orang-orang terdahulu, Allah turunkan Lailatul Qadar. Kemudian alasan kedua kenapa Allah menurunkan Lailatul Qadar, karena umur umat Nabi ini relatif singkat. Baina sittin wa sab'in, kata Rasulullah. Di antara 60 sampai 70. 60 sampai 70. Sedangkan umat terdahulu itu umurnya ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun. Dalilnya bisa kita ambil dari Quran surah Ar-Rum. Allah berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Sesungguhnya kami mengutus Nabi Nuh untuk berdakwah kepada kaumnya, dan Nabi Nuh tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa tahun ini? 950 tahun. Umurnya 950 tahun. Sehingga kesempatan mereka beribadah itu sangat panjang. Sedangkan umat Nabi ada yang umur 20 meninggal, umur 30 meninggal, ada yang umur 40 meninggal dunia, tapi rata-rata 60 sampai 70. Maka Allah turunkan Lailatul Qadar untuk mengejar bahkan lebih mulia dari amalnya umat-umat terdahulu. Sekarang kita masuk kepada tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi yang benar itu Quran
turun pada malam 17 Ramadan atau turun pada malam Lailatul Qadar? Ya, yang benar itu turunnya pada malam 17 Ramadan, dan malam 17 Ramadan di sini ada peringatan nuzul Quran. Ada? Subuh. Ada ya? Subuhnya. Subuh ya. Kemudian ada atau tidak? Ada. Pelan-pelan. Sebagian orang di masjid-masjid ada acara peringatan nuzul Quran, dan itu mereka peringatkan kapan? 17. Malam 17 Ramadan. Sedangkan dalam ayat ini Allah secara tegas menyatakan bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Jadi yang benar yang mana Bapak Ibu? Dua-duanya benar ya. Benar, dua-duanya itu sahih, benar di rahimahullah. Kalau Al-Quran disebut turun pada malam Lailatul Qadar, berarti yang dimaksud itu turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Turun utuh 30 juz. Tapi kalau disebut Al-Quran turun pada malam 17 Ramadan, yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami kan? Nah, kalau ada orang memperingati nuzulul Quran pada malam Lailatul Qadar, berarti dia memperingati turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz kemana? Langit dunia. Tapi yang memperingati nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan, berarti dia memperingati turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Di sini Allah menunjuk dirinya dengan kata kami. Ada jemaah yang bertanya kepada saya, Ustaz, kenapa ketika Allah menunjuk dirinya itu kadang menggunakan kata dia, kata saya, kadang menggunakan kata kami? Kalau dia dan saya paham Ustaz. Tapi kalau Allah menunjuk dirinya dengan kata kami, ini yang saya tidak paham. Padahal Allah itu Esa. Kenapa dia menunjuk dirinya dengan kata kami? Saya bandingkan dengan ayat yang lain. Allah berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Sungguh kami ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Kemudian saripati tanah itu menjadi sperma, dan sperma itu diciptakan oleh Allah menjadi manusia. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Pertama Bapak Ibu, untuk menunjukkan keagungan Allah. Yang kedua, biasanya kalau Allah menggunakan kata kami, ada makhluk yang terlibat. Dalam penurunan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, dari langit dunia kepada Nabi Muhammad, kira-kira yang terlibat siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril Bapak Ibu yang terlibat. Allah memilih Malaikat Jibril karena Malaikat Jibril itu imamul malaikat, pemimpinnya malaikat. Dikatakan dalam hadis bahwa Malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Seandainya beliau mengepakkan sayapnya, maka dunia ini akan tertutup oleh sayapnya Malaikat Jibril. Sedangkan malaikat yang lain itu, kata Allah dalam Quran surah Fatir, uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Malaikat yang lain itu punya sayap 2, 3, mentok sampai 4. Berapa? 2, 3, 4. Matna wa thulatha wa ruba'. Sama dengan apa hitungannya? Hah? Fankihu ma qabalakum, nikahilah wanita yang baik-baik. Matna 2, wa thulatha 3, wa ruba
sayapnya malaikat itu masna, dua, wa thulatha, tiga, wa ruba, dan empat. Ada ulama kemudian berkomentar, kenapa Allah samakan bahasanya jumlah wanita yang boleh dinikahi oleh laki-laki dengan jumlah sayapnya malaikat. Ternyata wanita itu bagi laki-laki, Bapak Ibu, istri itu ibarat sayap. Semakin banyak sayapnya semakin kencang, larinya semakin. Kalau sayapnya satu, tidak kuat larinya. Tapi kalau sayapnya dua, jemaah rahimakumullah, kuat apa badan Pak? Kuat ya, berani. Ada keinginan tapi tidak ada keberanian. Karena ada makhluk yang terlibat, maka Allah menggunakan kata kami. Sama seperti firman Allah, kami ciptakan manusia. Siapa yang terlibat dalam penciptaan manusia? Malaikat. Yang terlibat dalam penciptaan manusia siapa? Malaikat. Adanya kita ini, siapa yang terlibat? Malaikat. Orang tua. Orang. Kalau tidak ada orang tua, kita tidak ada di dunia ini. Ada di negara mana? Jepang atau di Cina? Saya kurang paham Jepang. Jadi mereka menikah dan tidak mau punya anak. Mereka menikah dan tidak mau punya anak. Katanya kalau punya anak ribet dan bisa bebas. Sampai-sampai pemerintah di negara itu yang menikah punya anak, anaknya akan ditanggung oleh pemerintah dari pendidikan dasar sampai pendidikan tingginya. Untungnya orang tua mereka tidak punya pikiran seperti itu. Seandainya orang tua mereka punya pikiran seperti itu, mereka nggak akan ada di dunia. Jadi jemaah rahimakumullah, adanya manusia itu karena Allah Subhanahu wa taala melibatkan pasangan suami istri. Karena itu Allah menggunakan kata kami. Kita lanjutkan, inna anzalnahu, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar. Kalau sudah disebut malam Bapak Ibu, sebenarnya tidak lagi perlu disebut lailah. Kalau panjenengan nyebut malam, langsung sebut nama Al-Qadar. Karena lailah itu artinya malam. Kalau kita sebut malam Lailatul Qadar, berarti kita nyebutnya malam Al-Qadar. Laila secara bahasa artinya hitam. Rambut bahasa Arabnya, salah satu bahasa Arabnya adalah Laila. Kalau ada anak perempuan dinamakan Laila, itu artinya apa? Hitam. Kehitam-hitaman. Mohon maaf ibu-ibu yang bernama Laila. Ya. Tapi belum pernah saya menemukan anak gadis atau anak perempuan yang diberi nama Lailatul Qadar. Ini bisa panjenengan nanti kalau punya anak dan lahir pada malam 27, kasih nama Lailatul Qadar. Laila artinya malam, menunjukkan bahwa Al-Qadar itu hanya terjadi pada waktu malam. Kemudian Al-Qadar Bapak Ibu, maknanya paling tidak saya temukan dalam tafsir itu ada dua. Makna yang pertama, Al-Qadar artinya mulia, sama dengan ucapan kadar emasnya berapa. Kadar itu berarti kedudukan, kemuliaan. Maka Lailatul Qadar artinya malam yang mulia. Dikatakan malam yang mulia karena siapapun yang tidak mulia menghidupkan malam itu akan diangkat oleh Allah sebagai orang yang mulia. Dikatakan mulia karena pada malam itu Allah menurunkan malaikat-malaikatnya dan malam itu terhitung lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang kedua, Al-Qadar maknanya sempit. Ini bisa kita pahami dari firman Allah Quran surah Al-Fajr. Fa'amma
satu akar kata dengan qadar. Berarti Lailatul Qadar artinya apa? Malam yang sempit. Dikatakan malam yang sempit karena pada malam itu ada banyak malaikat yang turun, sehingga dunia ini menjadi sempit. Seandainya malaikat itu berbentuk fisik, maka kita jemaah rahimahullah akan benar-benar melihat bagaimana dunia ini sempit sebab dipenuhi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari kata Lailatul Qadar. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Sesuatu yang ditanya oleh Allah baru dijelaskan, berarti sesuatu itu dahsyat. Bertanya dulu baru dijelaskan, berarti sesuatu itu dahsyat. Kita ambil contoh di Quran surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Ditanya oleh Allah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah engkau apa itu hari kiamat? Setelah ditanya baru dijelaskan. Ayat ini juga demikian Bapak Ibu. Setelah ditanya, wa ma adraka kama Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Baru dijelaskan oleh Allah. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini berapa tahun kira-kira? 80-an. 83 tahun 4 bulan. Kalau kita genapkan 84 tahun. Satu malam ibadah pada malam itu lebih baik daripada seseorang yang beribadah selama 84 tahun. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkan Lailatul Qadar selama 10 kali, berarti 10 tahun ya. 10 kali puasa, panjenengan dapat Lailatul Qadar 10 kali, berarti 10 kali 1000 berapa? 1000 bulan. 10 kali 1000 berapa? 10 kali 1000 bulan. 80.000 bulan. Kurang lebih berapa tahun? 800 ya? 804 tahun jemaah rahimahullah. Maka inilah kemuliaan Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya Nabi bersabda, siapa yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, dia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Dan cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu Bapak Ibu, ada 2 tingkatan. Ada tingkatan yang rendah atau yang dasar, ada tingkatan yang tinggi. Jangan sampai dua-duanya kita tidak lakukan. Kalau tidak bisa yang pertama, yang kedua. Kalau tidak bisa yang kedua, yang pertama. Tingkatan yang dasar. Siapa yang mencari Lailatul Qadar dengan tingkatan usaha yang dasar, dia akan dapat Lailatul Qadar tapi di tingkatan yang dasar. Siapa yang mencari Lailatul Qadar dengan usaha tingkatan yang tinggi, dia akan dapat Lailatul Qadar di tingkatan yang tinggi. Sekarang apa itu tingkatan yang dasar? Yang dasar, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, sholat subuh berjamaah. Rutinkan dari malam 21 sampai malam 30. Dirutinkan. Jangan sampai putus Bapak Ibu. 10 pertama, 10 kedua kita jarang sholat berjamaah maghrib. Mungkin karena buka puasanya di rumah. Maka 10 terakhir ini, mulai dari malam kemarin malam 21 ya, rutinkan maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, subuh berjamaah. Rutinkan sampai malam terakhir. Dan ikhlas karena Allah. Jika ikhlas dapat Lailatul Qadar, insya Allah dapat.
tapi di tingkatan yang dasar. Karena usahanya biasa. Maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, subuh berjamaah. Insya Allah bisa kan? Dirutinkan, insya Allah bisa. Dipaksakan Bapak Ibu. Kemudian kalau kita ingin naik kelas di tingkatan yang tinggi, maka usahanya ditambah. Tidak hanya sholat maghrib berjamaah, tidak hanya sholat isya berjamaah, tidak hanya sholat tarawih berjamaah, tidak hanya sholat subuh berjamaah, tapi ditambah i'tikaf, ditambah qiyamul lail. Ada program sholat malam di sini. Ada, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah punya masjid, kemudian ada program sholat malam bersama. Kemudian yang ketiga, perbanyak baca Quran. Jadi tambah i'tikaf, tambah sholat malam, kemudian perbanyak baca Al-Quran. Rutinkan mulai dari malam 21 sampai malam terakhir. Insya Allah jika ikhlas karena Allah, dapat Lailatul Qadar di tingkatan yang tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, tanazzalul malaika. Ada banyak malaikat yang turun. Warruh fiha, bahkan malaikat ar-ruh. Yang disebut malaikat ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril. Turun juga pada malam itu bi'izni rabbihim min kulli amr, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malaikat turun pada malam Al-Qadar? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, karena mereka pertama ingin sujud bersama orang yang sujud pada malam itu, ingin sholat bersama orang yang sholat pada malam itu. Dan Bapak Ibu dikatakan dalam tafsir juga, pada malam itu malaikat mengucapkan salam, selamat, salam, selamat ya kamu orang baik, selamat kamu orang bodoh, selamat kamu orang mulia. Ucapan salam itu diucapkan oleh malaikat kepada siapa? Li ahlil masjid, bagi orang yang menghidupkan Lailatul Qadar di masjid. Dan ucapan itu diucapkan oleh malaikat hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Dari maghrib, makanya saya katakan tadi maghrib usahakan sholat di masjid, supaya dapat ucapan malaikat salam, salam, salamun alaikum. Sholat isya di masjid, tarawih di masjid, subuh di masjid, Bapak Ibu. Syukur-syukur kalau kita i'tikaf di masjid. Jadi malaikat turun itu untuk sholat bersama orang yang sholat dan mengucapkan salam kepada orang yang menghidupkan Lailatul Qadar di masjid hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Dan kalau kita melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pada malam itu permohonan yang jangan sampai kita lupakan untuk minta kepada Allah adalah permohonan ampun. Makanya doa yang sunnah kita baca di 10 malam terakhir Ramadan itu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha memaafkan dan Engkau cinta kepada orang yang minta maaf, maafkan hamba. Perbanyak baca doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan semoga Allah semangatkan kita untuk beribadah di hari-hari terakhir pada bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu waktu isyraq, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, monggo. Silakan. Waalaikumsalam.
Ada Tidak tim. apa-apa. Saat terbitnya matahari itu masih belum boleh sholat. Nunggu 4 sampai 5 menit setelahnya baru boleh sholat. Silakan. Seorang wanita itu lebih baik sholat di rumah daripada di masjid. Bagaimana cara kita untuk iktikafnya itu di rumah? Apakah harus ke masjid atau tetap lebih baik di rumah? Baik. Perlu ada kajian menjelang Ramadan ya. Nanti pekan tahun depan kita buat kajian insyaallah menjelang Ramadan. Takmir nanti bisa mengundang seorang ustaz buat tema kajiannya fikih Ramadan dan wanita. Ramadan dan wanita itu perlu dibahas. Yang hadir ibu-ibu aja. Jadi yang hadir ibu-ibu, yang nyonting ibu-ibu. Ustadz ibu-ibu juga, ustazah. Baik, hukum wanita di bulan Ramadan ini banyak dibahas oleh ulama, termasuk juga wanita haid di bulan Ramadan. Wanita yang haid di bulan Ramadan tidak usah bingung, tidak usah frustasi, tidak usah khawatir. Allah berikan pahala yang sama seperti orang yang tidak haid. Tenang. Dan tidak usah minum obat haid, tidak usah. Kecuali haji dan umroh, ya. Kalau Ramadan tidak usah minum obat haid. Kenapa? Panjenengan haid, tidak puasa, tidak sholat malam, itu pahalanya sama dengan yang puasa. Lebih enak mana? Yang tidak puasa, tapi dapat pahala seperti orang puasa. Bagaimana wanita yang dalam keterangan hadis disebutkan bahwa wanita itu lebih afdalnya sholat di rumah, dengan catatan afdal sholat di rumah itu apabila dikhawatirkan ada fitnah. Tapi kalau wanita itu terlepas dari 4 perkara, pertama, tidak ada kewajiban di rumah. Jadi tidak menyiapkan makanan buat suami, tidak menyiapkan hal-hal yang harus dibawa oleh suami nanti setelah sholat dia akan berangkat kerja. Yang kedua, tidak bersolek. Paham ya ibu? Tidak pakai bedak, tidak pakai wangi-wangian. Wanita yang pakai wangi-wangian dalam hadis, bukan saya yang bicara, ini Nabi Muhammad. Kalau kita cinta Nabi, ikuti. Apa kata Nabi? Wanita yang pakai wangi-wangian itu dia telah berzina. Nauzubillah. Jadi tidak bersolek, ya, tidak pakai wangi-wangian, apalagi yang muda-muda. Yang tua-tua mungkin pakai wangian dan nyetrum ya. Kalau yang muda ini bahaya. Karena yang tua itu campur antara bau minyak dengan bau tanah. Mohon maaf ibu. Kemudian yang ketiga, di jalan aman dari fitnah. Dulu di zaman Nabi tidak ada lampu, sehingga wanita kalau ke masjid maghrib, ke masjid ketika Isya itu sangat mengkhawatirkan. Kemudian yang keempat, tidak bercampur dengan laki-laki di masjid, tidak ikhtilat. Ikhtilat itu maksudnya adalah di sini perempuan, di sebelahnya laki-laki. Itu tidak ikhtilat. Kalau di sini kan tidak ikhtilat karena ada penghalang dan jaraknya antara laki-laki ada kelompok tersendiri. Kalau 4 ini tidak ada, panjenengan lebih afdal sholatnya di masjid. Berdasarkan hadis Nabi, ketika Nabi sholat subuh, ada banyak wanita yang ikut sholat subuh bersama Nabi. Itu hadisnya sahih Muslim, sahih Bukhari, disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Nah, kalau ibu-ibu terlepas dari 4 itu, maka afdal i'tikaf di masjid. Afdalnya i'tikaf di masjid. Tapi kalau dikhawatirkan terjadi salah satu dari yang 4 itu, maka afdalnya di rumah. Dan kalau ibu-ibu ibadahnya di rumah karena ingin menjaga agar terhindar dari fitnah ketika datang ke masjid, itu ibadahnya sama dengan orang yang ibadah di masjid. Tapi kalau alasannya karena malas, dia tidak mendapatkan sebagaimana orang yang sholat di masjid.
Jadi kalau terhindar dari yang keempat tadi, sunnahnya di mana? Di masjid. Afdalnya di masjid. Nah, kalau khawatir salah satu dari yang keempat, kata ulama, di rumah dan pahalanya sama. Jadi tetap mendapatkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita tutup, semoga bermanfaat dan semoga kajian ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum